Sejak dahulu, para leluhur percaya bahwa manusia bukan hanya tubuh yang terlihat, tetapi sebuah rangkaian lapisan yang saling berhubungan. Mereka menyebutnya sebagai ragawi, rasa, dan sukma sejati. Dalam bahasa fisika modern, para ilmuwan menyebutnya sebagai sistem berlapis yang terdiri dari materi, frekuensi pikiran, dan inti kesadaran yang memancarkan pola energi tertentu. Dua bahasa berbeda, namun mengarah pada satu kebenaran yang sama. Manusia adalah pusat pertemuan antara dunia kasar dan dunia halus. Dalam ajaran kuno Nusantara, lapisan pertama disebut tubuh ragawi, tempat segala pengalaman fisik kita terjadi. Leluhur menekankan bahwa tubuh ini adalah kendaraan, bukan penguasa. Fisika kuantum memandangnya sebagai kumpulan partikel yang dirangkai oleh getaran dan medan energi. Tubuh tidak berdiri sendiri. Ia hidup karena adanya arus halus yang mengalir dari lapisan-lapisan di dalam diri. Lapisan kedua adalah rasa, yaitu wilayah pikiran, perasaan, dan getaran batin. Leluhur mengajarkan bahwa rasa adalah jembatan antara tubuh dan sukma. Disinilah manusia menyimpan kecemasan, harapan, ingatan, dan kehendak. Ilmu modern melihat hal ini sebagai gelombang frekuensi yang membentuk realitas subjektif kita. Pikiran bukan hanya aktivitas otak, tetapi juga medan energi yang bisa mempengaruhi apa yang kita tarik ke dalam hidup ini. Lapisan ketiga adalah sukma sejati, inti kesadaran yang tidak berubah oleh waktu. Ia adalah cahaya lembut yang tidak dapat disentuh oleh marah, takut, maupun luka lama. Leluhur menyebutnya sangkan paraning dumadi, sumber asal dan tempat kembali manusia. Dalam pandangan kuantum, inti ini adalah pusat energi paling murni, tempat informasi kesadaran mengalir dan menciptakan pengaruh pada seluruh lapisan lainnya. Ketiga lapisan ini bukan berdiri sendiri, tetapi saling merespons dan memengaruhi. Tubuh menerima tekanan ketika pikiran kacau. Pikiran menerima kejernihan ketika sukma terjaga, dan sukma menjadi lebih terang ketika tubuh dan pikiran berada dalam keseimbangan. Ini bukan hanya konsep spiritual, tetapi juga prinsip resonansi energi yang diakui dalam banyak kajian modern. Ketika manusia mulai memahami cara kerja tiga lapisan ini, ia tidak hanya mengenali dirinya secara lahiriah, tetapi juga menyelami ruang batin yang lebih dalam. Disinilah perjalanan baru dimulai. Sebuah perjalanan untuk kembali menyatukan apa yang selama ini tercerai dan menghidupkan kesadaran yang telah lama tertidur. Tubuh adalah lapisan yang paling mudah dilihat, namun sering menjadi lapisan yang paling disalahpahami. Banyak orang memperlakukannya hanya sebagai alat atau bahkan sebagai beban, padahal para leluhur menganggap tubuh ragawi sebagai gerbang pertama menuju perjalanan batin. Tanpa tubuh, manusia tidak bisa mencicipi pengalaman pembelajaran ataupun perubahan yang membentuk kesadaran sejati. Dalam banyak tradisi kuno, tubuh dianggap sebagai bumi kecil. Ia mengikuti hukum alam. Apa yang ditanam, itulah yang tumbuh. Apa yang disentuh, itulah yang meninggalkan jejak. Tubuh menangkap getaran dari lingkungan, dari alam, dari manusia lain, bahkan dari pikiran sendiri. Ketika tubuh terasa berat, lelah, atau gelisah, itu bukan sekadar reaksi fisik, tetapi juga pesan dari lapisan lebih dalam yang mencoba didengar. Fisika kuantum memandang tubuh sebagai kumpulan atom yang terus bergerak tanpa henti. Di dalam tubuh yang tampak solid ini, sejatinya ada ruang kosong yang sangat besar, dipenuhi medan energi yang terus berubah. Artinya tubuh adalah struktur yang hidup, dinamis dan terbuka terhadap pengaruh getaran pikiran serta gelombang emosi. Setiap sel merespons energi yang kita pancarkan. Karena itu, kondisi tubuh seringkali mencerminkan apa yang terjadi di lapisan rasa dan sukma. Ketika seseorang penuh tekanan, tubuh menegang. Ketika seseorang bersyukur, tubuh terasa ringan. Ketika seseorang memendam kemarahan lama, tubuh menyimpan jejaknya dalam bentuk ketegangan atau pola napas yang berubah. Leluhur menyebutnya dengan karat batin yang menempel di daging. Tubuh membutuhkan perhatian bukan hanya lewat makan dan tidur, tetapi melalui kesadaran. Saat seseorang hadir penuh dalam tubuhnya, ia dapat merasakan denyut halus yang biasanya diabaikan. Ia mulai memahami bahwa tubuh selalu berbicara, namun suara itu sering tenggelam oleh pikiran yang terlalu bising. Ajaran leluhur mengajarkan pentingnya gerak yang sadar.
seperti olah napas, olah tubuh, dan langkah yang teratur dalam konteks modern. Ini seperti menyelaraskan medan energi dengan ritme alam. Ketika tubuh berada dalam keadaan selaras, lapisan-lapisan lain lebih mudah terbuka. Tubuh menjadi antena yang lebih peka, bukan sekadar bejana yang hampa. Memahami tubuh ragawi berarti menghormati kehidupan itu sendiri. Dengan menerima tubuh sebagai pintu pertama, perjalanan menuju lapisan rasa dan sukma akan menjadi lebih mudah, lebih lembut, dan lebih jernih. Jika tubuh adalah gerbang pertama, maka rasa adalah jembatan yang menghubungkan dunia luar dengan dunia batin. Lapisan ini tidak dapat dilihat oleh mata, namun dapat dirasakan dengan sangat jelas. Ia muncul sebagai getaran halus, intuisi spontan, bisikan lembut dari dalam diri, yang sering kali kita abaikan karena terlalu sibuk mendengarkan suara logika. Para leluhur menyebut rasa sebagai piranti halus, sebuah instrumen batin yang dapat menangkap gelombang energi sebelum pikiran menerjemahkannya menjadi kata-kata. Rasa inilah yang membuat seseorang tiba-tiba merasa tidak nyaman ketika memasuki sebuah ruangan, atau merasa tenang tanpa alasan ketika berada di dekat orang tertentu. Rasa bekerja jauh sebelum akal sempat menganalisis. Dalam pandangan fisika kuantum, rasa dapat dipahami sebagai respons tubuh terhadap fluktuasi energi, getaran, frekuensi, dan gelombang informasi yang hadir dalam ruang. Setiap emosi memiliki frekuensi, dan setiap frekuensi dapat memengaruhi medan energi seseorang. Ketika seseorang marah, frekuensinya menurun dan menjadi padat. Ketika seseorang bersyukur, frekuensinya naik dan menjadi lebih ringan. Lapisan rasa adalah tempat di mana frekuensi itu diterjemahkan menjadi sensasi emosional. Rasa bukan sekadar emosi. Ia adalah sistem navigasi batin. Ia memberitahu ketika sesuatu tidak selaras, bahkan ketika logika berkata semuanya baik-baik saja. Ia mengingatkan ketika seseorang menjauh dari jalannya sendiri, ketika ada luka lama yang belum dipahami, atau ketika jiwa meminta untuk berhenti sejenak dan kembali bernapas. Dalam ajaran leluhur, rasa dianggap sebagai pintu komunikasi dengan alam semesta. Ketika rasa bersih dari keruhnya emosi, seseorang bisa menangkap petunjuk, pertanda, dan firasat yang seringkali datang dalam bentuk halus. Mereka percaya bahwa rasa yang bening adalah syarat untuk mengenal diri sejati, namun rasa juga bisa terbungkus oleh pola lama. Luka masa lalu, ketakutan, atau trauma bisa membungkus rasa sehingga tidak lagi jernih. Orang yang terlalu lama menekan perasaannya biasanya kehilangan kemampuan membaca tanda-tanda batin. Rasa menjadi tumpul. Untuk kembali mengasahnya, seseorang harus belajar diam. Bukan sekadar berhenti bergerak, tetapi menyediakan ruang untuk mendengarkan detak halus di dalam diri. Ketika rasa mulai pulih, seseorang akan lebih mudah peka terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap kehidupan yang selalu memberi isyarat. Lapisan rasa adalah kunci untuk mengenali arah yang benar. Dengan memahaminya, seseorang tidak lagi mudah tersesat oleh tekanan atau keinginan yang menipu. Jika rasa adalah jembatan halus, maka pikiran adalah arsitek yang membangun bentuk dari apa yang dirasakan. Pada lapisan inilah manusia menerjemahkan getaran menjadi makna, pengalaman menjadi konsep, dan kehidupan menjadi rangkaian cerita yang terus ia ulang-ulang. Pikiran tidak hanya mengolah informasi, tetapi menentukan arah energi seseorang bergerak. Dalam ajaran leluhur, pikiran diibaratkan sebagai pawang angin yang mampu mengarahkan kemana arus hidup mengalir. Pikiran yang tenang mampu menuntun rasa menuju kejernihan, sedangkan pikiran yang kacau dapat mengaburkan intuisi yang sebenarnya sudah memberi tanda. Pikiran adalah pemimpin yang harus jernih sebelum memberi perintah kepada tubuh dan rasa. Fisika kuantum mendekatinya dari sudut yang berbeda namun beresonansi sama. Pikiran menghasilkan gelombang. Gelombang itu memengaruhi medan energi di sekitar manusia. Apa yang berulang kali dipikirkan akan memperkuat frekuensi tertentu, menarik pengalaman serupa, dan secara perlahan membentuk realita yang dialami seseorang. Inilah alasan mengapa seseorang yang takut
selalu menemukan hal-hal yang menakutkan, dan seseorang yang yakin selalu melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun pikiran bukan hanya tentang pola, tapi juga tentang kebiasaan. Setiap hari pikiran bekerja tanpa henti, seringkali mengulang skenario lama yang tidak lagi relevan. Ketika seseorang tidak menyadarinya, pikiran menjadi penjara kecil yang membatasi kemungkinan hidupnya. Disinilah banyak orang terjebak. Tubuh ingin bebas, rasa ingin jujur, tetapi pikiran terus menciptakan alasan untuk tetap tinggal di tempat yang sama. Ajaran leluhur mengingatkan bahwa pikiran harus dikendalikan, bukan dibiarkan liar. Mereka mengajarkan pernapasan, doa, dan laku batin untuk menuntun pikiran agar kembali ke pusatnya. Ketika pikiran kembali tenang, seseorang dapat melihat kehidupan tanpa kabut. Ia dapat membedakan antara keinginan ego dan panggilan jiwa. Pikiran yang jernih adalah seperti cermin bening. Ia memantulkan apa adanya, tanpa membesar-besarkan atau mengecilkan, tanpa menghakimi atau memaksakan. Dalam kondisi ini, seseorang mampu membuat keputusan yang selaras, bukan reaktif. Ia mampu melihat gambaran besar tanpa kehilangan detail kecil yang penting. Lapisan pikiran adalah tempat di mana arah hidup ditentukan. Ketika pikiran mampu bekerja bersama tubuh dan rasa, seseorang tidak lagi mudah digoyahkan oleh keadaan luar. Ia menjadi pusat bagi dirinya sendiri, dan setiap langkahnya menjadi lebih terarah. Di balik tubuh yang sibuk dan pikiran yang terus bekerja, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih hening dan lebih luas. Jiwa, lapisan ketiga inilah yang sering terlupakan. Padahal ia adalah inti dari seluruh perjalanan manusia. Tubuh hanyalah kendaraan. Pikiran adalah alat navigasinya, tetapi jiwa adalah tujuan dan arah yang sebenarnya. Jiwa bukan suara yang keras. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, dan tidak berteriak. Ia berbicara melalui bisikan halus. Rasa damai yang muncul tanpa alasan, penolakan yang tidak bisa dijelaskan, atau dorongan kuat untuk mengikuti jalan yang tampaknya tidak logis tetapi terasa benar. Ini adalah bahasa jiwa, bahasa yang hanya bisa dipahami ketika seseorang berani berhenti sejenak dan masuk ke dalam dirinya. Dalam ajaran leluhur, jiwa dianggap sebagai percikan cahaya yang berasal dari sumber yang jauh lebih besar. Mereka menyebutnya sukma sejati, cahaya kedewan, atau inti padhang. Fisika kuantum pun memiliki padanannya. Kesadaran sebagai medan dasar yang melampaui ruang dan waktu. Dua dunia berbeda ini seakan berjumpa pada satu titik. Manusia bukan hanya materi, tetapi energi yang sadar akan dirinya. Jiwa membawa memori yang tidak tertulis di otak maupun daging. Ia membawa kecenderungan, intuisi, dan panggilan yang memandu manusia menuju pengalaman tertentu. Inilah mengapa seseorang bisa merasa harus berjalan ke arah tertentu, meskipun pikirannya ragu, atau mengapa seseorang bisa jatuh cinta pada jalan hidup yang tampak tidak menguntungkan dari luar. Jiwa mengetahui apa yang tubuh dan pikiran belum mampu mengerti, namun jiwa tidak selalu didengar. Banyak orang hidup dari lapisan luar saja, sibuk memuaskan tubuh atau mengejar suara pikiran. Akibatnya mereka merasa lelah, kosong, atau kehilangan arah. Sebab energi jiwa tidak mengalir ke dalam keputusan dan tindakan. Ketika seseorang jauh dari jiwanya, segala hal terasa berat dan tanpa makna. Sebaliknya, ketika seseorang mulai menyatu dengan lapisan jiwanya, kehidupan bergerak dengan cara yang berbeda. Ada keheningan di tengah keributan, ada keteguhan di tengah ketidakpastian, ada cahaya yang muncul bahkan saat dunia tampak gelap. Inilah keadaan ketika tubuh, pikiran, dan jiwa tidak lagi bertentangan, tetapi bergerak sebagai satu kesatuan yang selaras. Jiwa tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta satu hal, kejujuran terhadap diri sendiri. Ketika seseorang berani mengakui apa yang benar-benar ia rasakan, ketika ia mengikuti arah yang membuatnya hidup, ketika ia menghormati suara halus dari dalam, disitulah energi hidup menyatu. Dan disitulah seseorang menemukan jalannya dengan memahami tiga lapisan diri antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Manusia akhirnya mampu melihat dirinya secara utuh. Dari keutuhan inilah lahir kekuatan untuk bergerak maju, bukan sebagai sosok yang terpecah, melainkan sebagai pribadi yang selaras dengan dirinya dan alam semesta.
Pada akhirnya, perjalanan manusia bukanlah tentang mencari sesuatu di luar dirinya, tetapi kembali memahami apa yang sudah ada di dalam dirinya sejak awal. Banyak orang mengira bahwa kekuatan terbesar datang dari dunia luar, dari pengetahuan, dari kekayaan, dari pengakuan, padahal kekuatan terdalam justru tumbuh ketika seseorang berani menelusuri ruang sunyi di dalam dirinya sendiri. Di ruang itulah tubuh berhenti menuntut, pikiran berhenti berkomentar, dan jiwa mulai berbicara. Ruang ini tidak dapat dimasuki dengan ambisi, tetapi dengan kerendahan hati. Tidak dapat diterobos dengan logika saja, tetapi dengan keberanian untuk merasakan, dan tidak dapat dipahami dengan kata-kata, tetapi dengan kesediaan untuk hadir sepenuhnya pada momen apa adanya. Leluhur kita telah lama mengajarkan bahwa manusia bukan makhluk yang terputus dari alam, tetapi bagian dari irama kosmik yang lebih besar. Tubuh mengambil bentuk dari bumi, pikiran bergerak mengikuti angin, perasaan mengikuti arus air, dan jiwa berasal dari cahaya yang sama dengan bintang-bintang. Fisika kuantum mengungkapkan hal yang serupa. Segalanya saling terhubung, saling memengaruhi, saling menembus satu sama lain. Tidak ada yang benar-benar terpisah, bahkan ketika terlihat berbeda, maka manusia sesungguhnya adalah persimpangan antara bumi dan langit, antara yang tampak dan yang tak terlihat, antara materi dan kesadaran. Ketika seseorang menyadari hal ini, hidup tidak lagi dirasakan sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai perjalanan yang harus dipahami. Selama ini, banyak orang merasa dirinya terbelenggu bukan karena dunia mengekang, tetapi karena mereka lupa siapa diri mereka sebenarnya. Mereka lupa bahwa tubuh bisa sembuh ketika pikiran tenang. Mereka lupa bahwa pikiran bisa jernih ketika rasa diterima. Mereka lupa bahwa jiwa selalu memanggil, meskipun tidak pernah memaksa. Narasi kehidupan yang lebih dalam baru akan terbuka ketika seseorang berani berhenti melawan alur yang sebenarnya mengajarinya sesuatu. Penderitaan adalah guru yang menyamar. Ketidakpastian adalah pintu yang menunggu untuk dibuka, dan kehilangan adalah cara jiwa memberi ruang bagi sesuatu yang lebih sesuai. Ketika manusia akhirnya melihat dunia dari kedalaman ini, ia menemukan bahwa tidak ada perjalanan yang benar-benar salah. Semua jalan, baik yang rumit maupun yang sederhana, sedang menuntunnya menuju kesadaran yang lebih tinggi. Semua rasa, baik yang pedih maupun yang manis, sedang membentuknya menjadi pribadi yang lebih utuh. Pada titik ini, seseorang tidak lagi hanya hidup tetapi mulai mengerti. Tidak lagi hanya bertahan tetapi bertumbuh. Tidak lagi mencari cahaya di luar dirinya, tetapi menyadari bahwa cahaya itu telah lama bersemayam di dalam dirinya sendiri. Dan dari kesadaran itulah, seseorang akhirnya mulai memahami siapa dirinya sebenarnya